Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang kemarin yang ditulis oleh akun STMonchen dengan judul Dendam. Oke, langsung aja ke ceritanya. 2 hari kemudian, para warga masih terlihat beraktivitas seperti biasanya. Mereka masih belum tahu bahwa ada teror yang sedang mengintai dan akan mengganggu ketentraman desa. Pak Ujo dan Bu Tia setengah bersiap berangkat menuju pasar ketika waktu menunjukkan jam 10 malam. Ya, memang pasar di sini buka pada malam hari sampai pagi hari. Segala kebutuhan pokok pun tersedia di pasar ini. Pak Ujo pun segera memanaskan mesin motor Astrea miliknya. Setelah semuanya siap, mereka pun berkendara menuju pasar. Perjalanan memakan waktu setengah jam untuk sampai ke pasar tersebut. Jalan pada saat itu masih berupa bebatuan yang menonjol, belum teraspal dan belum bagus seperti sekarang. Dengan bermodalkan lampu dari motornya Pak Ujo melaju menembus jalan yang gelap dan minim cahaya. Jalan menuju pasar harus melewati jalanan yang sepi dan panjang. Setelah beberapa lama, akhirnya Pak Ujo sampai di depan pasar. Ia segera mencari tempat untuk memarkirkan motornya. Beberapa jam berlalu. Pak Ujo pun sudah membeli semua yang ia butuhkan di dalam pasar. Ia menaruh barang belanjaannya di dalam keranjang yang terbuat dari bambu yang berada di samping motornya. Sementara istrinya duduk di belakang sambil memegangi belanjaan agar tidak terjatuh. Pak Ujo kembali menembus pekatnya malam, melajukan motor dengan pelan dan hati-hati agar barang dan istrinya tetap aman. Ketika dia sampai di tikungan kecil yang kanan dan kirinya masih berupa perkarangan, Pak Ujo menginjak rem dalam-dalam. Bagaimana tidak? Tepat 100 meter di depannya, ia melihat tubuh tergeletak di tengah jalan yang ia lihat dari bantuan lampu motornya. "Ada apa, Pak? Tiba-tiba ngerem ngedadak gitu?" tanya istrinya yang tengah berada di belakangnya itu. "Lihat, Bu, kayak ada orang tergeletak di tengah jalan." "Waduh, begal mungkin, Pak." "Udah gak usah ditolongin, Pak, kita muter lagi aja," ucap istrinya memperingatkan. "Gus, ibu ini kalau ngomong sembarangan. Kita lihat dulu aja, Bu, siapa tahu korban kecelakaan." Pak Ujo nampak kekeh dengan pendapatnya. Pak Ujo melanjutkan motornya ke arah tubuh tersebut. Setelah dirasa dekat dan aman, beliau segera turun dari motornya untuk mengecek keadaan yang dirasa adalah di sang korban kecelakaan. Namun ketika Pak Ujo sudah dekat, tiba-tiba tubuh tergeletak tersebut menggeliat, seperti menahan sakit yang teramat besar. Pak Ujo pun mulai mundur karena rasa kagetnya. "Kenapa, Pak?" ucap istrinya dari arah belakang. Lalu tiba-tiba tubuh yang tergeletak itu kini langsung berdiri dengan wajah yang terbelah dan ususnya terburai menjuntai ke bawah. "Aduh, setan, Bu! Setan!" ucap keras Pak Ujo karena takut dan kaget. "Ayo lari, lari, Bu, lari, cepat lari, Bu," ajaknya kepada sang istri. Serem, Pak," balas sang istri setelah melihat sosok tersebut. Dengan tergesa-gesa dan panik, Pak Ujo segera menyalakan motornya. Namun motornya tersebut tak mau menyala. Tak bisa diandalkan di saat seperti ini. Pak Ujo terus berusaha supaya motornya bisa menyala.
Namun tak ada hasil. Istrinya terus mendekap dan berpegang erat pada tubuh Pak Ujo karena ketakutan. Aduh, kok gak nyala-nyala ya? Ternyata Pak Ujo lupa mengontak kunci motornya. Makanya motornya tidak menyala. Mungkin karena Pak Ujo sangat panik dan ketakutan saat itu. Ayo Pak, cepat Pak, pergi Pak, ucap istri Pak Ujo. Setelah motornya menyala, Pak Ujo segera menarik dalam-dalam gas motornya. Ia melaju sangat kencang untuk kabur sejauh mungkin dari sosok yang menyeramkan barusan. Sementara istrinya terus memegang erat tubuh suaminya tersebut, sambil memejamkan kedua matanya karena sangat ketakutan. Keesokan harinya, Pak Ujo menceritakan kepada tetangganya tentang kejadian semalam yang dia alami. Namun para warga seperti tak percaya cerita yang Pak Ujo tuturkan. Ketika sedang berjalan, Fahmi mencuri dengar dari para warga yang tengah membicarakan cerita Pak Ujo. Fahmi berhenti untuk menyimak dan mencari tahu lebih dalam tentang kabar yang beredar. Dan setelah mendengar cerita Pak Ujo dari para tetangganya, Fahmi pun akhirnya menuturkan bahwa ia juga mengalami kejadian yang hampir sama seperti yang Pak Ujo alami. Fahmi menceritakan secara detail tentang kejadian sewaktu ia tengah membeli bakso Pak Ihsan. Warga yang awalnya ragu akan kebenaran cerita tersebut akhirnya sedikit percaya. Warga pun menjadi sedikit was-was dibuatnya. Angin malam mulai berhembus kencang, membelai dedaunan. Suara serangga malam begitu nyaring terdengar. Terlihat di sebuah pos ronda, sekelompok warga desa tengah bermain kartu gaple untuk membuang rasa bosannya. Tawa dari orang di dalam pos ronda memecah keheningan malam itu. Seiring tawa yang perlahan mereda, tiba-tiba mulai tercium bau amis serta busuk di dekat pos ronda. Kok kayak bau amis ya? Ucap salah satu lelaki berkupluk hitam di kepalanya. Para temannya pun mulai mengendus-endus untuk memastikan bau tersebut. Iya ya bener, kayak bau ikan busuk, ucap salah satu dari mereka. Sesuatu seperti menimpa atap pos ronda. Cek, apa itu? Dengan segera semua orang yang berada di pos ronda itu langsung turun dan berjalan mengecek keadaan di sekitarnya. Nok, kamu coba cek di belakang pos ronda, ucap temannya kepada Jono, lelaki yang memakai kupluk hitam barusan. Lah, kenapa saya? Bareng-bareng atuh, ajak Jono kepada yang lain. Iya, tapi kamu yang di depan, Jon, ucap salah satu teman Jono. Yang tua selalu harus ngalah, gerutu Jono. Jono berjalan paling depan di antara semua temannya. Ia berjalan ke arah belakang pos ronda. Tak lupa senter lawas bertenaga batu baterai ia genggam. Cahaya senter menyinari setiap sudut belakang pos yang gelap. Ia mengarahkan cahaya senternya ke bawah, namun tak ada apa-apa. Lalu berpindah ke arah semak belukar di belakang. Dengan segera, Jono langsung berlari begitu kencang meninggalkan teman-temannya. Melihat Jono yang berlari, teman-temannya pun ikut berlari. Setelah jauh berlari, langkah kaki Jono pun terhenti karena lelah dan dirasa sudah cukup aman. Nah apa Jon? Kok lari? Tanya temannya. Bentar. Apaan sih kok gak jelas banget sih Jon? Sebentar. Ntar masih capek, ucap Jono. Setelah dirasa kondisinya lebih baik,
Barulah Jono menceritakan apa yang dia lihat di semak belukar tadi. Ketika Jono mengarahkan cahaya senternya ke arah semak-semak, ia melihat sebuah kepala setengah terbelah, dengan darah segar masih mengalir dari bekas luka di kepalanya tersebut. Sosok tersebut tersenyum ketika Jono menyenterinya. "Hah, yang bener John," ucap temannya tak percaya. "Sono, kalau nggak percaya, kamu lihat sendiri aja," ujar Jono kepada temannya. Sementara di tempat lain, ketakutan dan penyesalan selalu mengganggu pikirannya Pak Udin. Rasa bersalah seakan terus menghantui dirinya, membuat hidupnya kini menjadi tak tenang. Angin malam mulai masuk menembus rumahnya, membelai wajahnya dengan sentuhan lembut. Pak Udin masih terjaga di sepinya malam. Sudah beberapa hari ini dia tidak bisa tertidur dengan tenang. Namun entah kenapa, malam hari ini seakan mengajaknya untuk terlelap, membuai pikirannya dengan angan-angan mimpi yang indah. Tak butuh waktu lama, Pak Udin pun terlelap dengan mudahnya. Matanya seakan menolak untuk tetap terjaga. Ia pun mulai memasuki alam tidurnya. Di dalam mimpinya, sebuah tangan berlumuran darah memegang erat pundaknya. Pak Udin tak berani menoleh pandangannya. Ia terlalu takut untuk menatap sosok pemilik tangan tersebut. Sosok tersebut menjilat-jilat telinga Pak Udin dengan lidahnya yang panjang dan hitam. Sementara Pak Udin hanya diam mematung ketakutan, hingga tangan dari sosok tersebut beralih ke wajah Pak Udin, meraba wajahnya dengan lumuran darah segar. Pak Udin kembali tersadar dari mimpi buruknya. Mimpinya itu terasa begitu nyata baginya. Keringat membasahi kepalanya. Rasa gerah yang ia rasakan sewaktu terbangun dari tidur singkatnya itu. Pak Udin memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Sangat kacau pikirannya. Sementara napasnya masih terengah-engah. Pak Udin mulai bangkit menuju kamar mandinya. Dia berniat mencuci muka. Mungkin dengan bercuci muka, ia bisa menyegarkan pikirannya yang kacau dan menghilangkan ingatan atas mimpi buruknya barusan. Pak Udin mulai berjalan ke arah kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Ia masih memegangi sebelah kepalanya yang terasa sakit. Pak Udin menyeritkan dahi karena dia melihat ada tetesan darah di lantai keramiknya. "Ini darah apa?" pikirnya dalam hati. Ia pun mulai mengikuti ke arah tetesan darah tersebut dan berujung di balik pintu kamar. Dengan ragu, ia mulai membuka pelan pintu kamar tersebut. Begitu pintu kamar tersebut, Pak Udin langsung jatuh ke belakang karena sangat kaget. Dia melihat sosok di balik pintu kamar tersebut. Ia tercengang ketakutan. Matanya terbelalak. Ia melihat sosok dengan tubuh hancur di depannya. Ia dipaksa melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Sosok itu mulai berjalan pelan, dengan tangan memegangi leher yang hampir putus. Sosok tersebut kini berada di samping Pak Udin. Ia terduduk tepat di samping Pak Udin yang tak bisa bergerak. "Saya Jaka, Pak," sosok tersebut berucap. Setiap ucapannya, darah selalu terkucur dan terciprat ke depan yang berasal dari lehernya yang hampir putus. Tangannya yang berlumuran darah kini tengah berada di pundak Pak Udin.
Ia menolehkan pandangannya ke arah lelaki parubaya tersebut. Lidahnya mulai keluar dan memanjang layaknya seekor ular. Dijilat wajah Pak Udin yang kini hampir kehilangan kesadarannya. Tak lama kemudian, Pak Udin akhirnya pingsan. Waktu ke waktu, hari ke hari, teror dari hantu Jaka semakin intens meresahkan warga desa. Warga kini merasa ketakutan dengan teror tersebut. Kabar Jaka yang bangkit dari kematian dan ingin membalaskan dendam masih simpang siur terdengar di telinga warga. Terlebih karena bentuk sosoknya yang sulit dikenali ketika menampakkan wujudnya. Namun, itu lebih dari cukup untuk menakuti siapapun yang bertemu dengannya. Pak Ustadz Hamid pun akhirnya turun tangan. Dia mulai menenangkan warga yang resah dan gelisah. Beliau menyampaikan bahwa kita tak perlu takut akan godaan dan gangguan jin atau setan, karena sejatinya kita lebih tinggi derajatnya. Ustadz Hamid pun berencana mengadakan pengajian di masjid desa untuk memberi himbauan dan mempertebal keimanan dalam menghadapi teror yang terjadi. Para warga kampung pun sudah dikumpulkan sejak sore hari, semenjak matahari mulai berada di ujung barat. Tentu agar warga menjadi berani untuk keluar rumah. Karena kalau acara dilakukan pada malam hari, tentu banyak dari warga yang tak mau datang karena rasa takut. Jangankan untuk pergi ke masjid, untuk sekedar ke warung dekat rumah saja, warga merasa enggan. Mereka sangat takut bukan kepala. Jadi, acara berlangsung dari sore hingga malam hari. Pak Ustadz pun mengajak beberapa perangkat desa dan perangkat keamanan untuk berpartisipasi, menjaga dan menenangkan kehidupan warga desa tersebut. Dalam ceramahnya, Pak Ustadz Hamid banyak memberi doa-doa penangkal gangguan jin atau sebangsanya. Para warga kini tampak mulai tenang. Dengan seksama mereka mendengarkan dan mengamati semua yang Pak Ustadz sampaikan. Namun tentu omongan tak mudah untuk dilakukan. Pada pengaplikasian di lapangan tentunya tak semudah yang direncanakan. Acara berlangsung dengan hikmat. Jam 9 malam acara pun selesai. Namun itu justru menimbulkan masalah baru. "Weh, bagaimana kita pulang?" ucap salah satu warga. Bukan tanpa alasan mengeluh demikian. Warga yang rumahnya jauh dari sini bingung. Terlebih pada saat itu penerangan jalan masih minim. Bimbang dan ragu terlihat dari wajah mereka yang rumahnya jauh. Tapi untunglah, para perangkat desa dan keamanan bersedia mengantar pulang mereka sampai ke tempat tujuannya masing-masing. Pak Ujo kembali memberanikan diri untuk pergi belanja ke pasar setelah sekian hari ia tak berani melakukannya. Karena ia masih terbayang akan sosok mengerikan yang pernah menakutinya beberapa hari yang lalu. Semenjak kejadian itu, Pak Ujo memang tidak membuka warungnya. Namun, keadaan terus memaksanya hingga membuat Pak Ujo kembali memberanikan diri. Sesampainya di pasar, Pak Ujo beserta istrinya segera belanja. Mereka terlihat tergesa-gesa karena untuk menghemat waktu agar pulangnya tak kemalaman. Bahkan tak sampai untuk terlalu lama menawar harga. Sebisa mungkin mempercepat urusan di pasar ini. Semua kebutuhan sudah terbeli. Kini saatnya Pak Ujo beserta istrinya untuk pulang kembali. Mereka harus melewati jalan yang sama, sewaktu bertemu dengan sosok mengerikan yang dulu mereka temui. Karena memang di situ tak ada jalan lain lagi.
Kalaupun ada, jalan itu harus memutar terlalu jauh untuk mereka. Jadi mereka tak punya pilihan lain. Pak Ujo mantapkan niatnya. Kembali melaju motornya untuk menembus pekatnya malam dan dengan minim penerangan. Dan ketika melewati jalan tersebut, ada banyak keraguan yang kini dia rasakan. Rasa was-was yang begitu besar menggelayut di dalam setiap pandangan matanya. Sebuah tangan mulai menyandar di bahu Pak Ujo. Aneh, begitu dingin terasa di bahunya. "Bu, ibu sakit ya?" ucapnya menanyakan kepada istrinya di belakang. Namun tak ada jawaban. Kini tangan tersebut bergerak ke arah telinga sebelah kanan Pak Ujo. Kembali rasa dingin tersebut terasa dari tangan itu. Plak! Tangan tersebut menampar pipi Pak Ujo. Pak Ujo refleks kaget. Salah apa pikirnya kepada istrinya hingga membuat istrinya menampar begitu keras. "Aku salah apa, Bu? Kok digaplok?" ucapnya sambil melajukan motornya. Namun kembali Pak Ujo tak mendapatkan jawaban apapun. Karena penasaran dan ingin mendapatkan jawaban dari tindakan istrinya Pak Ujo, dia pun memberhentikan laju motornya. Ia langsung menolehkan pandangannya ke belakang. Dep. Begitu menengok ke belakang, Pak Ujo langsung jatuh pingsan dan membuat motornya terbanting ke jalan. Rupanya yang selama ini Pak Ujo bonceng dan ajak bicara bukanlah istrinya, melainkan sosok hantu jaka yang ikut dalam boncengannya. Lalu kemana istrinya Pak Ujo? Mundur sewaktu Pak Ujo masih di pasar. Setelah semua barangan kebutuhannya terbeli, ia segera berjalan tergesa-gesa menuju tempat di mana motornya terparkir. Rupanya Pak Ujo tidak mendengar ucapan istrinya yang kebelat untuk kencing. Setelah menaikkan semua barang belanjaannya di dalam keranjang, Pak Ujo segera memanaskan mesin motornya. Ketika sepeda motornya mendapatkan beban dari arah belakang, segera Pak Ujo menarik gas motor tuanya. Segera melaju cepat agar sampai di rumah dan tidak kemalaman di jalan. Sang istri yang tak mendapati di mana suaminya terlihat bingung dan gelisah di depan pasar di mana bekas motor suaminya terparkir. Di tempat lain, Pak Aris terlihat sangat santai di depan rumahnya. Ditemani segelas kopi, ia menikmati suasana malam hari ini. Senyum puas menghiasi wajah Pak Aris yang duduk karena sempat bersih tegang dengan Jaka. Kini ia merasa puas akan kematian Jaka. Rasa dendamnya telah terbalaskan. Terlebih, Pak Arislah yang melunturkan ilmu yang Jaka miliki sewaktu dihakimi oleh massa. Ya, Pak Arislah yang memukul Jaka dengan bambu kuning seukuran stik biliar. Sebenarnya kematian Jaka memang sudah ia rencanakan. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk mengeksekusinya. Ketika melihat Jaka sudah terkepung warga, Pak Aris langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil bambu kuning pusakanya dan segera berlari kembali ke arah perumahan warga untuk memukul tubuh Jaka dengan pusakanya. Belum puas, Pak Aris pun menusukkan bambu miliknya ke tubuh Jaka dan ikut memukulinya bersama Fahmi dan Pak Ihsan. Lalu tiba-tiba datang orang asing yang begitu beringas menghajar tubuh Jaka. Orang tersebut adalah Pak Ujo yang sedang lewat di daerah tersebut. Pak Udin yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah tersebut pun ikut menumpahkan kekesalan kepada Jaka. Karena Jaka dulu pernah memalak semua hasil kerjanya selama menjadi kuli bangunan di dekat lokasi kejadian. Bahkan perilaku Pak Udin lebih beringas. Ia membawa cangkul yang ia pakai sebagai alat mengaduk semen dan pasir
dan segera menghujami tubuh Jaka dengan cangkul tersebut dan membuat luka yang menganga di leher Jaka. Itulah mengapa Pak Udin selalu merasa bersalah dan gelisah sampai membuat pikirannya tak tenang dan tidak bisa tertidur dengan pulas. Pak Hari sebenarnya juga sering diganggu sosok hantu Jaka. Namun dengan ilmu yang ia miliki, ia selalu berhasil menangkal dan mengusir sosoknya. Pak Hari seperti sedang menunggu kemunculan hantu Jaka. Ia berniat akan menghajarnya untuk yang kedua kalinya, kalau sampai hantu Jaka berani menampakkan kembali wujudnya. Di tempat lain, di sebuah kamar, Pak Hamid tak kunjung juga bisa memejamkan matanya. Entah kenapa malam ini begitu panas hawanya. Pak Hamid sudah mencoba berbagai posisi dengan maksud agar dirinya bisa cepat tertidur. Namun, semua itu tak kunjung berhasil membuat dirinya tertidur. Tiba-tiba, lampu padam, meninggalkan kegelapan di dalam kamarnya Pak Hamid. Matanya harus menyesuaikan dengan keadaan di sekitar. Ia meraba-raba tembok sebagai titian langkah agar tak menabrak barang-barang di dalam kamarnya. Dalam gelap, Fahmi meraba-raba tembok yang ia pegangi. Entah kenapa, Fahmi merasa bahwa ia tak sendirian di kamar ini. Seperti ada mata yang mengawasinya dari belakang. Fahmi tak mempedulikan yang sekarang. Dalam prioritasnya adalah segera menemukan handle pintu kamarnya. Ketika sudah memegang handle, tiba-tiba ada tangan lain yang memegangi tangan Fahmi. Fahmi langsung kaget dan dia langsung mundur ke belakang. Dalam kegelapan, ia memandangi setiap penjuru kamar. Tanpa disadarinya, sosok hantu Jaka kini sudah berada di atas lemarinya. Di tempat lain, Agus menjadi sering berkunjung ke rumah almarhum Jaka. Entah apa yang ia lakukan dengan ibunya Jaka. Lantas, mereka seperti membicarakan atau merencanakan sesuatu. Pak Udin menemui Ustadz Hamid untuk menceritakan kejadian yang ia alami. Setelah panjang lebar mendengarkan cerita Pak Udin, Pak Ustadz Hamid pun seperti mendapat kesimpulan dari semua kejadian ini. Siang harinya, Pak Ustadz Hamid mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Jaka. Semuanya tampak hadir. Pak Udin, Pak Ihsan, dan warga lain yang juga ikut terlibat. Dan menurut keterangan dari mereka, akhirnya Pak Ustadz mendapatkan penuturan yang sama. Mereka semua diganggu oleh sosok hantu Jaka. Setelah perundingan selesai, Pak Ustadz mengajak mereka semua untuk berdoa dan mengirim surat-surat di dalam Al-Quran untuk Jaka, berharap agar terornya cepat selesai. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan akan disambung oleh video selanjutnya. Tetap ikuti channel Obor Malam dan terus support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.